Miskin taktik. Ini yang miskin taktik maksudnya. Oke, timnas U19 kita berhasil mengalahkan Kamboja ya dengan skor 0-2 pada lanjutan Piala AFF atau ASEAN Under 19 Championship. Kalau ini yang melatih adalah STY, pasti akan ada orang komen, kok golnya itu dari set piece semua? Kemana strategi pelatihnya? Kata seseorang lah, tapi beruntung karena bukan STY yang melatih, jadi aman nih. Babak pertama, deadlock, kurang variatif, nyerangnya dari sayap terus, gampang kebaca. Babak kedua, udah ada peningkatan, tapi emang Kambojanya parkir pesawat, jay. Tapi alhamdulillah, kita bisa menang 2-0, golnya Kadek Ariel dan Iqbal Gwijangge. Gimana menurut kalian? Kita diskusi di bawah. Miskin taktik meski menang 2-0 atas Kamboja pada laga kedua Grup A Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Babak pertama Indonesia versus Kamboja berakhir imbang 0-0. Indonesia yang mendominasi penguasaan bola kesulitan membongkar rapatnya pertahanan Kamboja. Pada awal babak kedua, Garuda Nusantara memiliki sejumlah momen menembus pertahanan Kamboja. Hanya saja Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kerap kehilangan momentum karena terlambat melepaskan bola sehingga lebih dulu dipatahkan pemain lawan. Kesulitan menembus tembok Kamboja dengan bola-bola pendek membuat Indonesia mencari peluang lewat tembakan jarak jauh. Indonesia U19 akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-71 lewat sundulan Kadek Ariel. Memanfaatkan tendangan sudut Muhammad Kafiatur, Kadek menyundul bola yang tidak bisa diantisipasi Matlani. Tim Merah Putih menambah keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-86 melalui sontekan Iqbal Gwijangge. Iqbal memanfaatkan dengan baik sepak pojok Muhammad Kafiatur. Dalam tayangan ulang terlihat tendangan sudut Kafiatur lebih dulu mengenai pemain lawan. Bola liar kemudian disambar Iqbal masuk ke gawang Matlani. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Timnas Indonesia U19 menang 2-0 atas Kamboja di Piala AFF. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen Grup A. Pasukan Indras Jafri mengumpulkan 6 poin, sementara Kamboja di posisi juru kunci dengan belum meraih poin. Tegas, Indra Sapri siap coret Elber Jardim dan Jen Serapen jika tak memenuhi standar. Buset. Gini dah ya, gue nggak mau terlalu meremehkan bakat lokal. Gue nggak mau terlalu nanti kayak, ya lah bang lu kalau misalnya naturalisasi bikin salah nggak apa-apa. Kalau lokal lu ledek-ledekin, lu kata-katain. Gini dah ya, tolong Sapri kasih gue alasan ya. Kasih tahu kita, terutama gue pengen tahu standar lu tuh kayak mana sih sebenarnya standarnya. Seorang Semivel yang starter di NAC Breda U21 kalah sama Jin Danjun gitu loh. Si Jin Danjun ini kan masih di Asiop loh, dia belum main pro loh hitungannya loh, belum punya klub dia. Sedangkan Semivel tuh udah jelas gitu loh, tapi nggak lu bawa dengan alasan dia nggak memenuhi standar lu. Dan sekarang lu mengancam-ngancam katanya Welber sama Jens bisa aja lu coret kalau nggak memenuhi standar. Standar lu siapa? Arkan Kakak. Ini standar lu. Standar lu si El Terminator ini capek banget gue sama Sapri. Ya kan, padahal kalau kita lihat dua pertandingan awal Timnas U19 banyak gol dari set piece. Bahkan top skor kita itu adalah Iqbal 3 gol, terus Kadek 2 gol, terus satunya lagi backnya ada 2 gol juga. Jadi justru gol-golnya itu kebanyakan dari crossing dari set piece, yaitu dari pertandingan pertama dari lawan Filipina. Dari total 8 gol yang kita mampu lesakan, ya mayoritas itu dari crossing maupun dari bola-bola atas. Dan di pertandingan kali ini Kamboja yang di pertandingan sebelumnya kalah 3-2 menghadapi Timor Leste memang bermain low block. Ini yang membuat timnas sangat kesulitan, sampai menit 60-70 itu sangat kesulitan dan monoton sekali permainannya, yaitu dari wing. Dan itu terbukti gagal. Lu kalau udah terbukti gagal, lu harus ubah, ya kan? Dan itu baru diubah ya di babak kedua, praktis di menit 60-70 ke atas itu udah mulai ada variasi dari tengah ya, walaupun nggak smooth, tapi at least udah nggak dari sayap-sayap terus. Karena sebelum itu sayap terus dan kebanyakan itu patah, kebanyakan itu di double cover, udah kita nggak bisa apa-apa. Nah ini yang menjadi PR bahwa udah tahu di pertandingan pertama oke, berhasil, tapi kan musuh-musuh ini kan
nggak bodoh juga, pasti dia tahu kan, pasti dia menganalisa bagaimana kemampuan, bagaimana performa strategi dari timnas Indonesia. Harusnya di pertandingan selanjutnya nanti lawan Timor Leste, variasi itu nggak cuma dari wing ya, tapi harus lebih banyak dari tengah, bola-bola pendek, kombinasi 1-2 sentuhan, itu yang harusnya lebih sering dilakukan oleh timnas U19. Jadi golnya itu ya gol sih, gue nggak begitu masalahin gol lah. Gol is a goal, mau dari corner, mau dari penalti, mau dari kiper ke kiper, tetap dihitung 1 gol. Jadi menurut gue nggak ada masalah golnya. Yang jelas secara permainan ini yang gue lihat masih stagnan, monoton sekali, atau ya istilahnya nggak ada kreativitas sama sekali. Jadi itu yang harus diperbaiki. Oke? Soalnya nanti di grup kita lolos gampang fase grup karena lawannya relatif di bawah kita. Tapi nanti next di semifinal lawannya berat, Vietnam, Thailand atau Australia, itu bisa kerepotan kita dengan permainan seperti ini. Vietnam nggak tahu ya, Vietnam juga hancur-hancuran soalnya kemarin imbang lawan Myanmar kan. Oke, segitu dulu. Gol dicetak oleh Kadek Arel dan juga Iqbal Gwijangge. Kalian tahu kan dua-duanya ini posisinya apa? Pemain apa? Center back ya, gue kasih tahu center back. Dan kedua pemain ini adalah top skor ya, top skor timnas kita di Piala AFF kali ini. Problemnya di sini ya guys ya, sepanjang pertandingan taktiknya ketebak abis. Pak Sapri, ini bukan 2013 ya, ini bukan Piala AFF U19 2013, sepak bola berkembang. Sepanjang pertandingan taktiknya cuma satu, tembak bola ke sayap, lari, kejar, cari cutback, itu doang. Lawan Kamboja kita baru bisa cetak gol di menit ke-71, itu pun corner. Gol kedua 87, itu pun corner juga. Jadi dari open play nihil. Rotasi apanya yang rotasi? Starting line up lawan Kamboja tidak ada pergantian, sama persis sama waktu lawan Filipina ya. Ini aduh, strikernya pun Jens Raven pun masih dicadangkan, Welber Jardim pun dicadangkan juga, tapi Welber masuk di menit keberapa tuh, 30-an udah masuk. Karena ya begini. Arkan Kakak ini bagus, bener, pemainnya potensial, gue akuin. Tinggi badannya juga mumpuni, tapi bolehlah coba lah ditukar dia jadi super sub. Memang sih babak kedua Jens Raven juga nggak terlalu bisa banyak gimana-gimana karena permainan timnas kita ketebak banget. Mainnya di sayap itu bener-bener ketebak ya, mati nggak bisa gerak dari sayap. Pak, ayolah, sekarang formasi udah 3-4-3. Ayolah filosofinya diperbaiki lagi, permainannya kayak STY lah, cobalah pelan-pelan yuk. Ingat Pak Sapri, ini bukan AFF U19 2013 lagi, udah beda bener-bener ya. Semoga bisa improve lagi dan yuk semangat yuk. Masih ada pertanyaan berikutnya. Berikutnya lawan Timor Leste, harga mati. Jadi intinya lawan Kamboja pun nggak kaget menang karena udah harga mati. Yuk, kita komen lah semuanya, let's go! Yes, alhamdulillah 3 poin. Timnas Indonesia menang atas Kamboja 2-0. Gol-gol Indonesia diciptakan oleh Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge pada babak kedua. Pertandingan berlangsung secara membosankan guys. Selain Kamboja yang bertahan sepanjang pertandingan, Indonesia tidak memiliki kreativitas serangan, hanya bermain melalui wingback dan mengandalkan cutback atau umpan tarik dari kiri atau dari kanan. Tidak ada kreativitas dari lini tengah Indonesia. Lalu yang awalnya Coach Indra Safri menjanjikan adanya rotasi, tidak terjadi. Starting line up yang diturunkan Coach Indra Safri masih sama persis yang diturunkan ketika menghadapi Filipina. Pada babak kedua, Jens Raven masuk dengan menggantikan Arkan Kakak, tetapi tidak bisa mencetak gol juga hingga peluit panjang selesai. Gimana guys? Menurut kalian performa timnas malam ini? Komentarnya sikat! Tim nasional Indonesia akhirnya melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Kamboja pada laga kedua Indonesia dengan skor 2-0. Kamboja menerapkan sistem bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik, sehingga membuat Indonesia kesusahan untuk membobol gawang Kamboja. Hingga di menit-menit akhir, di menit 71, Kadek berhasil membobol gawang dari Kamboja dan gol kedua Indonesia diciptakan oleh Iqbal. Dengan hasil ini maka Indonesia menempati klasemen di urutan pertama untuk sementara di grup A. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Optimis Indonesia menang. Timnas Indonesia U19 lagi-lagi cuma dapat poin 3 doang di pertandingan babak penyisihan grup Piala AFF U19 2024. Setelah tadi lawan Kamboja, Indonesia menang 2-0 doang. Kita lihat aja tadi sepanjang pertandingan Kamboja lebih milih main bertahan, parkir bus bukan parkir odong-odong. Untung aja skuad Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF kali ini bisa bermain sabar, biarpun tadi akrasi operannya nggak tinggi banget, tapi
kesabaran dari skuad Garuda Muda akhirnya bisa membongkar pertahanan rapat dari Kamboja. Ditambah lagi timnas Indonesia bisa manfaatin crossing dari sisi sayap yang merupakan kelebihan dari skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF kali ini. Terbukti 2 gol Indonesia yang dicetak sama duo center back-nya Kadek dan Iqbal ini berawal dari situasi set piece umpan dari Kaviatur. Kalau udah kayak gini caranya sih lawan Filipina menang, lawan Kamboja menang ya. Indonesia tinggal lawan yang tangguh aja nanti di babak final.